شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلى الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وصدق الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puja dan syukur kepadanya atas segala karunia dan nikmat yang berlimpah. Iringan sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kebenaran ilahi untuk menuntut umat manusia ke jalan yang benar atau jalan yang lurus. Sebagai waktu berwasiat untuk pribadi sendiri dan kepada kaum muslimin, terutama masjid jamaah masjid Jami Al-Qawi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa meluruskan niat dan membersihkan batin dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, manusia sering menghadapi konflik batin yang terjadi dalam dirinya. Konflik ini diakibatkan oleh kekecewaan yang berkepanjangan dalam menghadapi berbagai persoalan setiap di keluarga, lingkungan atau di tempat kerja. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang kecewa terhadap dirinya sendiri. Misalnya terjadinya tadinya dia kaya, tiba-tiba berubah menjadi miskin, lalu tidak mau menerima keadaan yang sedang dihadapinya, bahkan menjadi stres yang merasa bahwa dirinya telah berbuat salah yang menyebabkan kejatuhan. Kejatuhannya semakin parah. Demikian juga seorang yang telah sukses mencapai puncak karirnya, tiba-tiba harus menerima kenyataan bahwa jabatan tinggi yang telah diraihnya dengan susah payah ini telah hilang dari dirinya. Padahal Allah berfirman di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tu'til mulka mimman tasha wa tu'izzu mimman tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Dan di tangan Engkaulah segala kebaikan, kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 22. Pada saat demikian inilah biasanya
yakni konflik antara nafsu baik dengan nafsu buruk, di mana nafsu baik selalu bersedia menerima kenyataan karena ia dirahmati oleh Tuhannya. Nafsu inilah yang menjadi potensi positif dalam dirinya, yang mampu mendorong perbuatan dan sikap positif dalam menghadapi berbagai persoalan, seberat apapun persoalannya. Dengan kesadaran demikian, maka orang tersebut tidak mudah kecewa, apalagi stres. Dia akan tetap tegar dalam menghadapi persoalan yang sedang menimpa dirinya. Hal ini berbeda dengan orang yang terkalahkan oleh nafsunya, nafsu buruknya. Maka ia akan mudah rapuh, bahkan berpikir terkadang terganggu, sehingga tidak dapat fokus dalam kebaikan yang seharusnya mampu membangunkan kejatuhan dirinya. Dan seharusnya ia mampu bangkit kembali dari keterpurukan. Ibarat orang tersebut jatuh, dia harus mampu bangkit kembali dan berjalan menuju ke arah tujuannya. Dengan terganggunya konsentrasi itulah, maka bukannya ia bisa bangkit, tapi cenderung turun, dan semakin turun, kalau saja tidak segera ditolong, maka akan jatuh drop ke titik terendah dalam hidupnya. Bahwa di dalam jiwa diri manusia itu terdapat nafsu jahat dan nafsu yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan antara keduanya saling berebut berpengaruh jalan hidup manusia atau mempengaruhi dalam diri manusia, sebagaimana informasi dalam Al-Quran yang menyatakan di surat Yusuf ayat 53, wa ma warri'u nafsin illa nafsi ra'ammarah disuruhi illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang memberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini sangat jelas bahwa nafsu itu berpotensi menggerakkan kehebatan ataupun kejatuhan. Persoalannya adalah bagaimana kita memenangkan pertarungan itu dengan nafsu baik, yang menang atau dimenangkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan seperti ini sebenarnya Islam telah memberikan solusi-solusi yang sangat jitu di dalam Quran, yaitu dengan sabar menghadapi kenyataan hidup ini. Sekalipun jatuh misalnya, ia tetap bisa berbuat baik, berpikir jernih, dan tindak positif. Dan tindakan positif itulah yang menghantarkan orang tersebut menjadi kuat dan tahan banting secara mental maupun kekuatan daya tahan dan daya tangkal yang mampu menghafal kegalauan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan balasan kebaikan di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang mau berbuat baik atau berbuat positif, sebagaimana firman Allah yang tertuang di surat Al-Jumat ayat 10. Qul ya ibadalladzina amanu taqullaha rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang buat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan di bumi Allah itu adalah luas, sangat luas. Bumi Allah itu sungguhnya hanya orang-orang yang bersabar, yang dicukupkan pahala tanpa batas. Untuk itulah perlunya kita selalu berpikir dan bertindak positif, ihsan dalam segala keadaan. Ketika mengalami musibah sekalipun, kita harus selalu bersikap baik kepada siapa saja, baik kepada diri kita sendiri, memberikan hak dirinya atau diri kita untuk
lahir maupun batin, karena penyakit tergantung apa yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, maupun kepada orang lain dengan mengembangkan sikap husnudzon atau berprasangka baik kepada orang lain, kepada siapa saja yang berhubungan dengan kita, bergaul keseharian juga dengan sikap husnudzon atau berdoa baik, dan sebaiknya tidak selalu curiga kepada orang lain, karena kecurigaan yang berlebihan akan menimbulkan ketidaksukaan, bahkan kebencian yang timbul dalam diri kita, dan itu juga yang membuat retaknya persaudaraan sesama manusia. Maka kesabaran yang dikembangkan dengan istiqomah akan menjadikan diri kita lebih baik. Dan hal ini juga diajarkan oleh Rasul baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda dalam hadis Muslim, an sahabatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri mu'min inna amruhu kulluhu khair wa laysa dzaka illa lil mu'minin in asabathu sahrun sahab fakana khairul lah wa in asabathu darra wa asabahu darrahu sabban fakana khairan lah. Dari Suhaib dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sangat menakjubkan bagi orang mukmin, karena sesungguhnya segala urusan yang baik baginya, dan itu tidak akan menjadi bagi seseorang kecuali orang beriman, dan itu tidak akan terjadi bagi seseorang kecuali orang yang beriman, karena apabila mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka yang demikian itu sangat baik baginya, dan apabila ia ditimpa kesusahan ia sabar, maka yang demikian itu sangat baik baginya. Dengan kesabaran dalam menghadapi masalah itulah yang akan melahirkan kebaikan pada dirinya, yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan lancar. Sungguh indah solusi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi Allah, buat orang yang beriman dan dalam menyelesaikan setiap masalah, sehingga dengan mudah mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan penolong. Hadirin rahimakumullah, pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik batin yang ada di dalam diri kita adalah sikap sabar, dan sikap sabar itulah yang kita harapkan, dan kita hanya berharap hanya Allah yang mengurai busuknya masalah kita sebagai hamba yang beriman, sebagai firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'asy-shabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Dengan berpikir positif, maka kita akan mengetahui bahwa bumi Allah ini sangat luas. Jika tidak nyaman di suatu tempat, maka ada tempat lain yang lebih kondusif untuk menjalani hidup. Berhijrahlah. Demikian juga kita. Dalam pekerjaan telah dirasa tidak nyaman, maka bisa pindah kepada pekerjaan yang lain yang lebih cocok buat kita atau buat dirinya, sehingga bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dengan baik dan khusyuk. Dan ketika ibadah jalannya dengan baik, maka begitu kebaikan rahmat Allah akan turun kepada kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله من سعير لكم وفوجوا خير وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر واعلموا أن الله قد أمركم بأمره بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته مسبحة بقصده. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى نبيهم وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء